Erick Thohir dituntut untuk turun dari jabatannya sebagai Ketua PSSI oleh Ultras Garuda. Yang mana kita tahu semua Ultras Garuda ini adalah pendukung setia dari Timnas Indonesia. Kenapa mereka bisa sampai demo di depan kantor PSSI? Berarti ada yang salah dari proyek PSSI, yang mana berarti ini ada sebuah penurunan, bukan sebuah kenaikan dari Timnas Indonesia. Yang mana sebelumnya Timnas Indonesia melakukan prospek yang sangat bagus dari peringkat 179 hingga 125. Itu ada prospek yang bagus, step by step mulai terlihat di pelatih sebelumnya, yang mana para pecinta Timnas Indonesia, supporter Timnas Indonesia sekarang sudah pinter-pinter dalam arti melihat apa dampak positif dan dampak negatifnya. Ini kenapa supporter Timnas gue bilang pinter? Ini gue bukan membandingkan STY, Patrick Kluivert, entah siapapun, gue bukan membandingkan, tapi prospeknya. Kita lihat prospek yang dilatih ketika dipegang oleh Sintayong, yaitu dari tidak bisa passing, terus fisiknya tidak begitu kuat ketika dalam pertandingan, apalagi skala internasional ya, pertandingan internasional. Bukan internasional itu bukan ASEAN aja, tetapi ketika melakukan uji coba di FIFA Matchday itu terlihat fisiknya Timnas Indonesia, para pemainnya itu belum kuat seperti sekarang. Dulu itu Sintayong masih geleng-geleng sekali, masih mengharuskan belajar passing, terus belajar taktik. Mana pemain yang bisa diandalkan di dalam tim? Pertama, kalau fisiknya kuat, berarti pemain timnas kita bisa memahami taktik selama 90 menit. Kalau fisik kita tidak kuat, fisik para pemain timnas tidak kuat, berarti dia pemahaman taktiknya nanti ketika sudah lelah itu berkurang. Konsentrasinya berkurang kalau tidak diimbangi fisik yang kuat. Itu yang dibangun oleh Sintayong ketika melatih timnas Indonesia. Tapi ketika bunga itu sudah mau mekar, kuncupnya sudah mau mekar, tiba-tiba dicabut bunga itu dan tidak jadi mekar. Dan apa ya, dari awal lagi ketika pelatih baru datang itu pemain-pemainnya sudah sesuai keinginan dari Sintayong, mana pemain-pemain top yang bermain di luar di Belanda, yaitu ada di Belgia, pemain-pemain kita lah yang bermain di luar itu sudah berkumpul semua, tetapi kick takernya pelatih baru ini tidak bisa memanfaatkan itu dengan alasan apa ya? Ada Alex Pastor pernah bilang ketika sudah dipecat itu mustahil untuk peringkat 125 untuk masuk ke Piala Dunia. Yang sebelumnya apa? Ketika kita melawan Australia di kandang sendiri, kita berhasil menahan imbang. Itu negara yang notabene langganan Piala Dunia. Tapi apa? Ketika dilatih oleh Patrick Kluivert dengan pemain yang cukup mumpuni lah menurut gua, tetapi melakukan blunder mulai dari pemasangan pemainnya di setiap lini formasinya itu apa? Malah memanggil Mark Klok yang kita lihat dia kualitasnya sudah sangat menurun ya, berbeda dibanding waktu ketika dia baru datang ke Indonesia, waktu ketika dia baru bergabung dengan timnas Indonesia. Pemilihan pemainnya itu dia sangat ambigu sekali. Sangat, kalau gue bisa lihat, gue bilang itu dia tidak begitu paham Liga Indonesia. Karena apa? Dia tidak tinggal di Indonesia, dia tinggalnya di Belanda. Ketika pertandingan FIFA Matchday sudah selesai, dia langsung kembali ke Belanda, tidak memperhatikan pertandingan-pertandingan di Liga Indonesia. Makanya dia tidak tahu pertandingan sepak bola Indonesia itu apa, seperti apa. Berbeda dengan Sintayong yang tinggal di Indonesia, jadi dia paham permainan di Liga Indonesia itu banyak jalannya. Ketika menerima bola, dia masih bisa scanning. Tapi ketika bermain di internasional ya, atau di FIFA Matchday, di Piala Asia, itu tidak ada waktu untuk scanning secara lama-lama memegang bola itu tidak ada. Karena ketika kita dapat bola langsung dipres, itu perbedaannya. Makanya Sintayong paham apa yang harus diperbaiki di timnas Indonesia ketika dia awal-awal datang ke Indonesia. Berbeda dengan Patrick Kluivert, sudah ada pemain-pemain terbaik di setiap lininya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Padahal Sintayong dulu masih harus mengajarkan passing-passing.
Ini yang membuat Ultras Garuda muak. Makanya Ultras Garuda sampai melakukan demo, karena yang gue bilang di awal tadi, kita sekarang timnas, para pecinta timnas itu sudah sangat pintar membedakan mana prospek yang bagus, jangka panjang, yang step by step kelihatan, mana yang penurunan. Dan gue rasa sekarang ini penurunan. Mungkin kalian semua setuju kalau sekarang ini sudah penurunan, tidak apa ya penurunan, tidak ada prospek kenaikan lagi. Gue bilang ya benar-benar penurunan lah. Apalagi kita tidak melakukan FIFA Matchday di bulan November ini, otomatis peringkat kita menurun di bawah Malaysia. Berbeda dengan Malaysia yang melakukan FIFA Matchday. Terus ada beberapa negara tetangga juga melakukan FIFA Matchday. Ini malah sekarang PSSI menseriuskan, memfokuskan timnas U23 di ajang multi event SEA Games. Padahal kalau menurut gue pribadi, SEA Games itu ya tidak begitu penting kalau gue pribadi ya dalam dunia sepak bola ya. Kalau memangnya SEA Games itu tidak begitu penting, bisa dipercayakan aja pada pemain-pemain yang bermain di Liga 1 atau BRI Super League, memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Seperti Sintayong kemarin ya, sebelum dipecat, gue bukan bahas Sintayong ya, karena perbandingannya pelatih terdekat itu Sintayong dan Patrick Kluivert. Sintayong berhasil memanfaatkan pemain-pemain muda, yaitu ketika dia bermain di Piala AFF, itu U21 ke bawah semua. Paling tua itu Rafael Strijk, diberi diberi kesempatan untuk menaikkan mental, memberikan pengalaman kepada pemain mudanya timnas Indonesia pada saat Piala AFF. Dan hasilnya apa? Timnas Indonesia kalah babak belur ketika melawan pemain-pemain senior dari negara ASEAN. Tapi tidak kalah telak. Ini prospek. Dan kenapa SEA Games ini dipentingkan? Padahal kalau menurut gue lebih penting menaikkan ranking negara, ranking timnas Indonesia dibandingkan kelompok umurnya. Kalau menurut gue ya, karena apa? Ketika negara kita naik peringkatnya, timnas kita naik, itu otomatis ada kesempatan pemain muda kita itu abroad lebih mudah. Buktinya seperti Arhan, Asnawi, Marcelino, ini masih sangat kesulitan untuk bermain abroad, karena ketika dia abroad masih sangat dipandang rendah karena negaranya peringkat di 100 ke bawah, bukan 100 ke atas. Seharusnya berpikir seperti itu kalau memang prospeknya menaikkan peringkat timnas Indonesia. Jangka panjangnya itu sudah terlihat. Ini ketika gue balik lagi ya, gue flashback ketika timnas kita sudah akan dipetik, bermekaran timnas kita. Ibaratkan timnas kita itu bunga, tapi tidak jadi bermekaran, tidak jadi mekar bunga tersebut, malah dicabut bunganya dan dimulai dari awal lagi. Ini ibaratkan bunga itu seperti Piala Dunia. Kenapa kalau sama-sama gagal, ya kenapa harus diganti pelatihnya? Karena pergantian pelatih dan yang tidak berpengalaman di Piala Dunia itu sangat fatal, sangat signifikan. Walaupun dia mempunyai status pemain striker yang sangat baik waktu ketika jadi pemain. Bisa dibilang striker andalannya, nomor 9 terbaik di timnas Belanda. Tetapi ketika melatih timnas, dia track recordnya kurang. Seperti di Curaçao, itu dia kurang sekali track record positif ya, itu sangat kurang kalau menurut gua lihat track recordnya yang judi lah, terus Curaçao malah menurun, lawan negara tidak mempunyai liga profesional aja bisa kalah. Kenapa bisa diganti dengan pelatih tersebut? Kalau misalkan PSSI tidak mempunyai biaya, terus kenapa harus memecat Sintayong mengganti pelatih tersebut? Dan akhirnya dia double membayar kompensasi kepada dua pelatih tersebut. Terus kita lihat juga di SEA Games ini, SEA Games pada percobaan uji coba kemarin saat pertandingan pertama, leg pertama melawan Mali, ya yang bisa terlihat bermain bagus yaitu Ivar Jenner, Rafael Strijk. Itu karena Rafael Strijk bermain sebagai pemain nomor 10. Dia berdiri bebas
dia roll bebas, di belakang striker, mau ke kanan ke kiri dia pengatur ritme juga. Sedangkan Ivar Jenner lebih membantu menghubungkan dari lini belakang ke lini depan, tapi dia lebih sering mundur menjemput bola ketika Kadek Arel memegang bola. Dia mengatur ritme permainan, sedangkan Rafael Strijk menghubungkan dari tengah ke depan. Ini dua pemain yang sangat klop. Terbukti apa yang dilakukan Kakang pada pertandingan kemarin itu sangat fatal. Dari kecepatan dia kalah, body charge dia kalah, body balance dia tidak ada. Apakah karena dia sudah berpuas diri karena sempat bermain melawan Manchester United di pertandingan persahabatan? Kalau menurut gue itu belum belum pertandingan sepenuhnya Manchester United, karena tidak mungkin lah sekelas Manchester United itu, gue bukan bela-belain Manchester United ya, itu sangat gampang dijaga oleh Kakang. Pasti di balik layarnya Manchester United ketika melawan ASEAN All-Star itu, pasti dia menurunkan temponya, menurunkan keseriusan bertandingnya agar bisa memberikan pertandingan yang menarik, entertainment yang menarik, entertainer yang menarik ketika ditonton oleh para penontonnya, para penggemarnya. Ini Kakang ini sangat berpuas diri, tapi ketika lawan Mali, peringkat 52 dunia seniornya itu, ya dia kalah body balance, body charge. Kadek Arel juga seperti itu, pembacaan situasinya bagaimana, gue juga bingung. Umpan-umpannya nomor 13 juga sering gagal. Terus Arjuna juga gerasak gerusuk, kebanyakan memegang bola. Donitri juga seperti itu juga. Dia mengambil keputusan sering salah, terus lebih banyak menggiring bola. Kalau di zaman Sintayong itu tidak seperti itu. Bermain 1-2 ketika ada peluang, dia selalu gerak, tidak memegang bola, selalu memberikan bantuan kepada rekan yang memegang bola. Jadi memberikan opsi umpan-umpan kepada rekannya. Tidak diam seperti ini. Kalau seperti ini terus, ya ini ada gosip-gosip juga. Ivar Jenner ada yang bilang bisa bergabung dengan timnas Indonesia ketika melawan SEA Games, terus Marcelino bisa bergabung melawan SEA Games. Kalau dua pemain ini tidak bisa bergabung, ya udah. Kalau gua rasa lini tengahnya itu sangat rapuh lah. Ditambah taktik dari Indra Safri, Pak Kumis ini tidak jelas bagaimana maunya. Terus ketika sudah selesai bilangnya tidak bermain buruk, kalau menurut gua itu pertandingan yang sangat buruk. Tidak ada alasan. Katanya sudah memilih pemain-pemain yang matang, pemain yang siap pakai. Tapi apa nyatanya di lapangan saat pertandingan itu bukan pemain yang matang lagi, tapi pemain yang gagal matang dipaksakan untuk bermain timnas Indonesia. Banyak pemain yang dari Liga 2 dipanggil untuk timnas Indonesia, tapi kualitasnya tidak sesuai dengan kualitas timnas Indonesia. Ini yang membuat geram para Ultras Garuda melakukan demo di depan kantor PSSI, sehingga timnas kita itu menjadi sorotan bagi para netizen ini, para penggemar sepak bola. Dan kita nggak mau timnas kita itu menurun terus ngulang dari awal lagi seperti itu terus. Kalau memang prospeknya jangka panjangnya nanti 2026 terus 2030 terus diundur lagi 2034, ya kapan timnas kita bisa maju? Kalau memang niat ingin timnas kita maju, dari sistem akarnya, dari grassroots-nya, dari kelompok umurnya diperjelas bagaimana maunya, sistemnya bagaimana, terus persamaan taktiknya bagaimana hingga ke senior. Jadi seperti itu, apa yang harus dibenahi dari teknik kah, fisika, terus kualitas di liga kita ini juga harus ditingkatkan, karena banyak pertandingan kalau bukan melawan tim besar itu dia masih banyak yang jalan, terus gampang kehilangan bola, terus kurang melakukan scanning. Itu tidak bisa disamakan pertandingan Liga 1 atau BRI Super League dengan internasional. Itulah makanya Sintayong tidak mau memanggil Mark Klok, karena sudah tahu kelemahannya Mark Klok. Tapi ketika Mark Klok tidak dipanggil, dia kuar-kuar membuat fitnah untuk Sintayong. Terus ketika dipanggil dia tidak bisa membuktikan dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Itu menurut gue ya sudah benar tidak dipanggil, terus dia keluar-keluar, dan ketika dipanggil oleh Patrick Kluivert dia memalukan dia sendiri. Kenapa Sintayong tidak memanggil? Karena tahu kalau dia dimainkan dia akan bikin malu. Dari cara bermainnya di internasional, nafasnya sudah tidak kuat. Ya mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur,
ya kita nikmatin saja bagaimana ini mau dibawanya sepak bola kita itu, timnas kita mau dibawa kemana oleh Pak Erick Thohir ini. Ingat, Ultras Garuda sudah menuntut mundur Erick Thohir, tapi Erick Thohir bilang kalau ini sebagai kritik, dia menerima. Apakah Pak Erick Thohir bisa introspeksi diri? Ataukah seolah-olah timnas itu punyanya dia pribadi? Dan gua harap kita sebagai supporter timnas Indonesia harus selalu melakukan dukungan dan tetap kritis kepada PSSI. Oke, gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.